Oke, kita mulai aja kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mulai ya kuliahnya. Jadi hari ini materi kita tentang English ya. Minggu lalu kita sudah membahas Q, kemudian sebelumnya juga kita sudah membahas tag. Jadi itu semua merupakan struktur data asal apa ya istilahnya ya, yang basic data structure yang mana dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, yang kita lihat hari ini linked list itu kegunaannya nanti akan lebih fleksibel lagi dan kemungkinan besar akan ada bagian yang akan sangat sering kita gunakan ya, karena nanti linked list ini dimanfaatkan pada kelas array list kalau pada Java, dan kelas array list ini apa namanya ya? Ya, dia seperti array tapi sifatnya itu mirip seperti linked list dan itu sangat sering kita gunakan ya. Jadi memang konsep hari ini apa istilahnya ya? Lebih apa namanya ya? Lebih fleksibel gitu ya untuk kita gunakan. Nah, jadi pertama sekali di sini kita lihat kenapa sih linked list ini kita perlukan ya, karena ada masalah pada array. Jadi apa sih masalah daripada array? Yang kita ketahui itu kan array ini apa ya istilahnya ya, dia tipe datanya itu kan harus sama ya kan. Jadi kalau misalnya kita buat array-nya itu integer, ya berarti semua data yang boleh masuk itu hanya integer saja, ya kan? Nah, dan ya sebetulnya hal tersebut nggak bermasalah, apalagi kalau kita sebelumnya udah belajar generik, malah itu yang kita inginkan ya, supaya nanti waktu kita akses datanya jangan campur aduk. Yang pertama integer, berikutnya udah double, berikutnya mungkin objek dari kelas circle misalnya kan, jadi campur aduk malah membingungkan. Jadi memang sebetulnya itu memang tidak terlalu bermasalah ya. Nah, namun yang paling bermasalah pada array itu apa? Jadi kalau array ini dia panjangnya ya, atau nilai panjang n-nya ini tadi itu udah tetap. Jadi kalau misalnya kita buat integer A sama dengan new integer 10 misalnya, atau 100 misalnya. Ya, 100. Nah, maknanya apa? Dia udah apa ya, makanya di sini katakan rapat. Jadi maknanya kita harus mengisi datanya ini dari awal ya, dari 0 hingga indeks ke 99. Jadi maknanya kita nanti akan memiliki 100 tempat saja. Nah, namun ya karena cuma 100 tempat, maknanya kalau tiba-tiba datanya itu lebih dari 100, ya berarti kita nggak bisa pakai lagi array-nya. Berarti kita malah harus menciptakan array yang baru lagi. Atau malah array ini terpaksa kita perbesar. Tapi dengan catatan kalau kita perbesar ya mungkin apakah datanya itu jadi hilang misalnya kan. Jadi intinya ukuran pada array ini sifatnya sudah tetap. Jadi karena tetap ya, karena dia tetap, kita nggak bisa menambah lagi. Jadi kalau misalnya di sini 100, kita mau nambah lagi ada data baru pada indeks ke 100 atau indeks ke 101, itu udah nggak mungkin lagi kita lakukan. Ya, nah itu adalah permasalahan pada array. Kemudian dia sifatnya itu sangat rapat. Apa maknanya rapat? Maknanya kalau udah misalnya ini ya contohnya ya, ada 32, 17, 5, 24, min 3. Nah, kalau ini kita simpan pada jumlah array yang ukurannya itu 100, yang mubazir ya istilahnya ya. Karena kan cuma ada
5 tempat aja yang kita pakai, sedangkan sisanya ini nggak terpakai. Jadi dari sisi memori hal itu mubazir. Ya walaupun sebetulnya kalau nggak salah di Java versi terbaru sepertinya ada cara untuk mengakomodir hal tersebut juga ya, tapi saya belum pasti ya karena pernah baca tapi saya lupa bagaimana caranya. Tapi intinya kalau misalnya kita buatnya itu ukurannya terlalu besar tapi isinya itu terlalu sedikit kan mubazir. Nah, kemudian apa? Jadi antar data ini ya, misalnya di sini berarti posisinya itu indeks 0, sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kalau misalnya kita mau mengambil data 5, ya berarti kita akses indeks ke 2. Ambil data 5, habis itu mau kita hapus. Nah, kita hapus. Kita hapus. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Tempat yang kosong ini yang udah kita hapus, istilahnya kita misalnya udah nolkan nilainya tadi, udah nggak ada lagi nilai. Nah, apa namanya? Tempat yang ini ya istilahnya apa ya? Istilahnya dia udah kosong. Nah, kalau misalnya ini mau kita geser kemari, yang ini mau kita geser kemari, boleh saja. Tapi apa tapinya? Proses penggeseran itu akan melibatkan kompleksitas waktu sejumlah ON. Kenapa? Karena dia akan bergantung berapa jumlah nilai yang ingin kita geser. Nah, semakin banyak nilai yang perlu kita geser, maka waktunya juga menjadi semakin lama. Ya. Nah, jadi hal ini ya yang menyatakan bahwa strukturnya pada array ini istilahnya apa ya, kurang dinamis ya, nggak fleksibel gitu. Jadi harusnya yang kita inginkan itu kalau ada data yang dihapus, ya udah struktur datanya itu bisa ngatur sendiri lagi gitu. Jadi nggak perlu kita geser-geser lagi misalnya. Nah, sehingga dari permasalahan yang ada pada array tersebut, akhirnya terpikir gimana caranya data-data yang ada pada array ini kita pisah-pisah istilahnya supaya dia lebih fleksibel. Nah, tapi udah dipisah gimana caranya supaya tetap terhubung? Nanti akan ada penghubungnya. Nah, jadi barulah nanti muncul istilah yang namanya linked list. Jadi istilahnya linked list ini array yang udah kita pisah-pisah tapi tetap ada pengait antar data di dalam strukturnya tadi. Jadi istilahnya data di dalam array itu kan udah tetap ya, nggak bisa kita geser. Maksudnya bisa kita geser, tapi berarti kita ada kompleksitas waktu tambahan yang kita perlukan. Nah, sehingga tempat yang udah nggak kita pakai tadi ya udah nggak terpakai jadinya. Ya, walaupun bisa kita tambahkan data lain, ya mungkin nanti makna datanya jadi berbeda. Ya mungkin apakah jadi nggak terurut lagi, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, sehingga apa? Gimana caranya supaya dia tuh lebih fleksibel? Ya, supaya lebih fleksibel, ya udah kita pisah-pisah aja unsur dari array ini. Nah, tapi dengan catatan apa? Antar unsur tadi itu ada pengaitnya, ada apa ya istilahnya ya, ada tautannya, ya ada linknya. Ya, makanya dinamakan linked list. Nah, link. Kenapa link? Karena antar data itu nanti akan ada pengaitnya, ada linknya ya ke data yang lain. Oke. Nah, jadi dari apa namanya tadi? Nah, data tadi yang kita pisahkan tadi itu sebutannya pada konsep linked list itu kita sebut dia sebagai node. Ya, node. Nah, apa yang dimaksud dengan node ini? Node ini adalah objek yang akan mewakili satu elemen. Jadi kalau dalam array itu maknanya data di dalamnya itu kita sebut dia unsur ya, elemen ya. Nah, tapi kalau node itu memang objek. Jadi antar objek nanti itu yang akan kita kait-kaitkan, kita link dia. Kita ya istilahnya kalau
kalau ada orang itu berbaris, nah masing-masing orang itu pegang bahu kawannya. Nah, itu berarti ada linknya ya, ada tautannya. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi objeknya itu nanti akan kita berikan link. Nah, node inilah dia objek tadi. Jadi objek tadi itu akan menyimpan data ya, elemen tadi ya. Nah, jadi node itu akan menyimpan data, kemudian tautan atau reference atau link. Ya, apapun itulah istilahnya ya. Intinya ada yang mengaitkan dari node tadi ke node yang lain, ya, node berikutnya yang berada di dalam list. Jadi istilahnya di sini ada node, ya, ini datanya, ya, dan ini adalah tautannya, linknya. Dia itu sekarang mau menunjuk ke data yang mana? Nah, kalau ada data yang baru lagi, maka ini adalah datanya. Nah, ini dia menunjuk ke mana? Jadi seperti itu maksudnya, ya. Jadi ada data, ya, ini data, dan ini adalah linknya. Nah, kalau implementasi di dalam apa namanya ya, bahasa C, link ini dibuat dalam bentuk pointer biasanya. Nah, tapi pada Java kita kan nggak ada pointer. Tapi caranya gimana? Link tadi akan kita beri nilai penunjuk ke objek yang berikutnya. Jadi nanti akan ada caranya, ya. Oke, nah jadi dari struktur node tadi yang kita gambarkan tadi, kalau kita buat di dalam kode program, terutama bahasa Java itu bagaimana? Nah, caranya seperti ini, ya, class node, ya, public class node, kemudian integer data. Nah, ini nanti tergantung data apa yang mau kita simpan. Kalau data yang mau disimpan itu adalah string, ya berarti kita akan menyimpan data string. Tapi kalau integer ya integer, ya. Nah, ini dia pakai protected. Nah, kenapa pakai protected? Karena anggapannya data ini nanti bisa diakses oleh subkelasnya kalaupun ada, ya. Oke. Nah, kemudian link. Nah, jadi link ini tipe datanya itu adalah node. Nah, karena kita di sini pada object oriented programming kan kita bermain-main dengan objek. Jadi objek node tadi, ya, node tadi itu akan kita anggap sebagai objek. Sehingga linknya itu apa? Linknya juga akan menunjuk ke objek yang lain. Sehingga di sini tipe datanya adalah node. Ya. Kenapa? Karena dia menunjuk ke objek node yang lain. Nah, linknya menunjuk ke objek node yang lain, sehingga tipe datanya di sini adalah node. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi bentuk seperti ini itu kita sebut sebagai self-referential. Jadi kita menunjuk ke objek yang sama. Ya, jadi ke objek istilahnya objek yang sama, bukan objek yang lain. Ya, ini yang dimaksud dengan self-referential. Nah, pada kelas di atas yang diberi contoh ini hanya ada satu data. Tapi kalau kita menggunakan object oriented programming, data ini bisa macam-macam. Apa aja boleh, mau berapapun itu boleh. Ya, data boleh banyak dan juga tipe datanya itu bisa variasi, bisa macam-macam datanya. Oke. Nah, namun pastikan nanti bagian data mau misalnya ada 5 data misalnya atau ada 10 data, apapun itu, nah nanti tetap akan dikawani. Nah, ada kawannya yaitu link ini tadi. Jadi datanya itu berapapun boleh, nanti pasti akan ada linknya. Oke. Nah, dari pengertian node tadi, kita masuk ke link list. Jadi link list ini apa? Node tadi kan udah kita buat tuh, ya. Node tadi udah kita buat, ada penghubungnya, ada linknya. Nah, node tadi udah kita susun, ya kan? Kita susun, saling terhubung, sehingga akan membentuk yang namanya link list. Ya, sehingga kalau pengertiannya ya secara teoritisnya,
penyimpanan data dari sekelompok data yang diorganisasi secara dinamis dengan urutan tertentu. Kenapa ada urutan? Karena kan ada penunjuk. Kalau ini udah kemari, ini udah kemari, ya kan dia berarti ada urutan. Jadi saat kita membaca datanya kan ada urutannya. Ya, ada urutannya. Seperti itu. Dari awal hingga akhir misalnya. Ya, jadi dia dinamis, maknanya apa? Kalau misalnya data ini perlu kita hapus, oke, langsung hapus. Jadi nanti penunjuknya itu tinggal kita pindahin aja kemari. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi istilahnya, jadi istilahnya link list ini akan memudahkan kita saat menghapus dan memasukkan data karena dia dinamis. Kita mau taruh di tengah-tengah boleh, kita mau taruh di ujung sekali boleh, di awal boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau array kan susah. Kenapa? Karena kalau array misalnya kita mau taruh di indeks yang 0, berarti data yang udah ada tuh kayak gimana? Geser, kan terpaksa kita geser. Kan kita udah melihat ya contohnya itu pada proses sorting. Selection ya, bukan select. Apa namanya? Insertion sort. Nah, kan itu kan melibatkan proses penggeseran. Kan kita pilih, habis itu kita taruh kan, jadi kan kita geser dia. Nah, jadi proses penggeseran itu yang memerlukan waktu yang lama. Tapi dengan adanya linked list, dia sifatnya dinamis. Kalau ada data yang kita hapus, udah hapus aja. Tapi node-nya itu kita pindahkan ke yang berikutnya. Oke. Kalau ada yang bertanya, langsung tanya ya. Oke. Nah, misal ya, ini ada contoh. Ini ada linked list yang terdiri dari 3 node. Isinya ada 32, 17 dengan 5. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai node pertama. Ya, jadi ada node pertama, dia akan menunjuk ke data yang pertama. Dan ini nanti akan ada node yang terakhir menunjuk ke data yang terakhir. Nah, node yang paling terakhir tadi, kalau kita gambarkan, ya, walaupun nanti ada penggambarannya beda-beda, kalau digambarkan biasanya ada garis seperti ini. Atau ya ada juga yang menggambarkan bentuknya jadi kayak gini. Nah, ada juga itu. Jadi ini hanya dalam bentuk gambarannya saja ya. Sedangkan kode programnya ya sama aja. Dan maknanya yang paling terakhir, karena kan dia nggak menunjuk apapun nih. Dia tidak menunjuk node apapun. Jadi maknanya apa? Dia akan memiliki nilai 0. Apa beda 0 dengan 0? Nah, saya mau tanya nih. 0 apa? Ada yang mau jawab? Nol dengan 0. Nggak ada yang mau jawab kayaknya. Nggak ada nilai. Kalau 0 itu maknanya apa? Tidak ada? Ada nilai. Tidak ada nilai. Ya, 0 ya. Jadi istilahnya kalau ada ruangan ya, kalau ada suatu ruangan, kalau kita kasih nilai 0, maka ruangan tadi itu masih ada isi, yaitu isinya adalah 0. Tapi kalau ada ruangan, kita kasih nilai 0, maknanya apa? Kosong. Ya, kosong, nggak ada isi apapun. Nah, jadi di sini maknanya apa? Simpul yang paling terakhir itu akan menunjuk ke 0. Jadi nggak ada data lagi. Kalau dia udah bukan 0, maknanya dia ada sambungan data yang berikutnya lagi. Ya, itu maknanya. Ya, sehingga yang paling akhir itu memang harus 0. Ya. Nah, jadi pada linked list ya, pada linked list di sini kita konsepnya ini adalah relationship. Nah, ya, relasi istilahnya ya. Bukan posisi. Kalau pada array itu adalah posisi. Ya, jadi item di dalam array itu pasti akan strict posisinya.
Kenapa? Karena nanti kita aksesnya dengan menggunakan indeks. Nah, kalau istilahnya apa ya, misalnya ini ya contohnya deretan rumah di komplek itu dapat diakses dengan menggunakan nomornya. Misalnya kalau kompleks itu kan ada nomornya, ya kan? Nah, jadi deretan rumah dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu kalau kita mau pergi ke komplek A dengan nomor 50, ya berarti kan kita mulai dari awal sampai ke 50 kan, ataupun kita bisa langsung menuju ke 50. Nah, jadi maknanya kita akses dengan menggunakan nomor posisinya, ya, diakses dengan posisinya. Nah, tapi pada link list ya, pada link list untuk menemukan suatu data itu kita tidak apa istilahnya ya, kita tidak tahu posisinya. Tapi kita menggunakan rangkaian unsur atau istilahnya relasinya. Nah, misalnya ini ya, kalau kita lihat ya, seperti relasi pada manusia. Misalnya kita mau tahu, saya mau kenalan sama yang namanya Emi, gimana ya caranya? Nah, misalnya dia bilang, oh caranya kan, kamu jumpai si Den dulu. Nanti si Den ini akan kasih tahu ke si Mary. Si Mary ini kasih tahu ke mungkin pacarnya si Ben. Nah, si Ben ini punya kawan namanya Emi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sifatnya apa namanya ya, relasi. Jadi satu per satu ya, one by one. Jadi kita tidak langsung ke posisinya. Kalau array kan langsung ke posisinya kan, ke indeksnya. Nah, tapi pada link list itu sifatnya relasi. Jadi satu per satu. Makanya nanti saat kita mengakses datanya itu biasanya satu per satu dari awal hingga ke akhir. Oke. Nah, kita lihat jadi link list ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama kosong, belum ada data. Nah, kalau kosong maknanya nanti link list tadi itu ada node yang pertama itu kita sebut sebagai first, node yang terakhir kita sebut sebagai last. Jadi nanti kalau kosong maknanya nilai first-nya itu adalah 0. Apa maknanya 0? Ya kosong. Bukan 0 ya, kosong, nggak ada isi apapun. Nah, ataupun nanti keadaan link list yang memiliki satu elemen saja, ya berarti cuma satu. Nah, atau misalnya link list ini udah banyak elemennya. Nah, jadi ini beberapa keadaannya ya, apakah dia kosong atau cuma satu atau elemennya itu udah banyak. Oke. Nah, kita lihat di sini yang tadi saya jelaskan bahwa link list ini fleksibel. Ya, fleksibel kenapa? Karena saat kita hapus atau kita tambah itu mudah ya, mudah. Yang penting kita tahu urutan di mana kita mau tambahin, tinggal kita masukin aja. Oke. Nah, misalnya di sini awalnya ada link list dengan data 24, 5, 51, 76, 84. Kemudian karena link list ini terurut, nah kita mau memasukkan data yang baru, 60 misalnya. Nah, gimana caranya? Caranya dia akan cari dulu. Nah, 60 posisinya di sini di awal cocok enggak? Posisinya apakah apa maksudnya? Posisinya apakah antara 20 dengan 45? Enggak cocok. Apakah antara 45, 51? Enggak cocok juga. Apakah antara 51 dengan 76? Pas. Nah, itulah dia posisinya. Berarti gimana caranya? Nah, awalnya penunjuk pada 51 itu menunjuk ke 76. Nah, sekarang gimana? 51 kita tunjuk ke node yang isinya 60. Kemudian node link yang ada pada 60 kita tunjuk ke 76. Ya, itu aja prosesnya. Jadi prosesnya untuk memasukkan itu memang kita harus cari apa istilahnya ya, mencari tempat. Tapi mencari tempat bukan dengan menggunakan indeks, tapi kita satu-satu dulu nih ya, dari awal yang mana yang cocok, relasinya yang mana yang paling cocok.
Nah, cocoknya di sini ya udah berarti tinggal kita geser aja. Yang 76 kamu geser sedikit ke samping. Ya, geser untuk masuk ke untuk dimasukkan nilai 60. Nah, bagaimana kalau kita hapus? Nah, hapus malah lebih mudah lagi. Nah, hapus berarti kita tinggal memindahkan. Nah, contohnya ini data 45 yang mau dihapus. Gimana caranya? Berarti linknya tinggal kita pindah aja. Nggak repot kan? Jadi sangat mudah sekali kalau hapus. Jadi link yang ada pada 20 awalnya nunjuk ke 45, kita pindahin linknya itu kita pindahin ke 51. Selesai. 45-nya otomatis akan terhapus dari memori. Kenapa? Ya karena nggak diperlukan lagi. Karena kan sifatnya object oriented ya. Jadi object oriented kalau nggak dipakai ya hilang. Ya apalagi pada Java ada functionnya. Function atau ya bukan function apa istilahnya ya, tool yang memang bawaan dari Java itu sebutannya garbage collector. Jadi kalau ada objek-objek yang nggak diperlukan lagi hapus ya, itu udah sampah. Jadi kalau udah jadi sampah ya hapus saja, nggak dipakai lagi. Oke, jadi apa beda array dengan list? Nah, saya jelaskan tadi ya, kita lihat kembali, jangan lupa array itu udah fix, ya ukurannya udah fix. Kalau digeser maka kita perlu proses kalau kita ingin memasukkan data atau menghapus data maka nanti kita perlu menggeser ya, sehingga ada kompleksitas waktunya. Nah, linked list ini fleksibel ukurannya. Jadi kalau kita ingin menggeser item, ya kita ingin menggeser item, sewaktu proses sisip dan insert itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena yang penting kita tahu relasinya itu kira-kira di bagian mana, ya udah tinggal kita pindahin aja linknya ya, link yang ada pada node tadi. Nah, linked list ini ada beberapa bentuk ya, ada 4. Yang pertama kita sebut sebagai linear single linked list. Nah, apa maknanya? Jadi dia linear itu berarti dia satu arah. Linear satu arah aja ya, secara linear. Kalau kita gambarkan dia linear seperti garis lurus, makanya namanya linear. Single linked list, apa maknanya single linked list? Dia cuman punya satu link saja, untuk setiap node cuman punya satu link saja. Single linked list. Nah, kalau yang double linked list itu seperti apa? Dia masih linear ya, kalau digambarkan itu masih seperti garis linear, tapi double linked list dia ada 2 penunjuk. Jadi ada bagian awalnya ini dan ada bagian akhirnya ini ya. Jadi ada left dan right istilahnya. Nah, left dan right ini nanti bisa fleksibel, yang right menunjuk kemari, yang left menunjuk kemari. Jadi saling menunjuk. Ya, saling menunjuk pada double linked list. Nah, kemudian ada circular single linked list. Nah, circular single linked list ini seperti apa? Nah, bedakan ya, kalau linear maka yang last-nya itu udah berakhir seperti itu aja. Tapi kalau circular, yang last-nya itu balik lagi ke awal. Sehingga kalau kita gambarkan itu jadi seperti ini, dia balik lagi ke awal. Ya, makanya circular. Single linked list, kalau single berarti cuma satu tautan saja, satu link saja. Kalau circular double linked list ya berarti yang last-nya itu sama, last menunjuk ke first, first menunjuk ke last. Dan masing-masing node itu akan ada 2 link, ada left dan right. Nanti kita lihat satu persatu implementasinya seperti apa. Oke ya, nah yang ini pertama sekali linear single linked list. Ya, linear single linked list itu terdiri dari node yang dihubungkan oleh satu reference link menuju ke node lain secara satu arah. Ya, satu arah. Nah, sehingga pada linear single linked list itu hanya akan ada atribut apa? First dengan last. Yang paling pertama elemennya itu akan diakses oleh node first, yang paling terakhir diakses oleh node last.
Ya, yang pertama itu first, yang akhir itu last. Nah, jadi kalau kita gambarkan kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini not first, ini adalah not last. Jadi kalau kita mau tahu apa sih data yang ditunjuk oleh not first, ya berarti itu adalah data yang pertama. Apa sih not yang ditunjuk oleh not last, ya berarti itu data yang paling terakhir. Oke, nah gimana cara buatnya? Nah, kita lihat dulu yang not ya. Not itu sederhana, cuman ada ini aja. Public class not. Tadi sebelumnya udah ada ya. Ini adalah atributnya, data. Datanya mau berapapun itu silahkan, nggak ada masalah. Nah, mau tipe data apapun itu nggak ada masalah juga. Yang penting nanti ada link. Ya, link yang tipe datanya juga not. Yang kita sebut dia self-referential. Dia menunjuk ke jenis dia sendiri lagi. Objek dia sendiri lagi. Nah, bagaimana konstruktornya? Konstruktornya ada dua. Ada public node, ya, yang tanpa parameter, dan ada yang ada parameter. Kalau yang tanpa parameter, linknya itu langsung dibuat 0, datanya 0. Kalau ada parameter, berarti ada nilai D, data, dan ada nilai N untuk linknya. Ya, jadi caranya gimana? Data sama dengan D, link sama dengan N. Ini tinggal kita pakai, sesuaikan dengan keperluannya nanti. Nah, kemudian bagaimana representasi daripada single link list? Nah, jadi caranya ada not first, ada not last. Nah, ini bantuan, ini tambahan aja untuk mendata ukuran, walaupun tidak harus ya. Tapi ini akan memudahkan. Kenapa? Karena kalau kita mau tahu berapa sih ukuran link list tadi, istilahnya berapa data yang sudah disimpan di dalam link list, kalau kita tidak buat atribut size ini, maka kita ya harus melakukan proses hitung satu persatu lagi, dan itu akan memerlukan kompleksitas ON, kan satu persatu, ya kan? Nah, tapi kalau kita menambahkan atribut size, maknanya apa? Setiap kita tambah, size itu menjadi plus 1. Setiap kita hapus, size-nya menjadi minus 1. Maka kalau kita mau tahu ukuran, gimana caranya? Langsung kembalikan nilai size-nya. Paham? Oke. Nah, yang pertama sekali metode konstruktornya. Gimana caranya? Nah, metode konstruktor awal mula sekali kan kosong. Jadi karena kosong, first-nya itu 0, last-nya 0, size-nya 0. Unik ya. 0, 0, 0. Jadi kalau dia berupa objek, ya maknanya gimana cara kita buat dia supaya kosong? Ya berarti kita isi dengan nilai 0. Nah, kalau dia tipe data primitif, ya biasanya ya enggak 0, tapi ya 0 gitu ya, kosong. Nah, 0. Ya. Nah, ini kondisi awal dari single link list. Kemudian, nah, kondisi daripada suatu link list itu keadaannya bisa jadi kosong, bisa jadi tidak. Bisa jadi berurut dan bisa saja tidak. Kalau kondisinya kosong berarti akan ada proses yang sedikit berbeda saat kita insert dengan kondisi link list-nya itu sudah ada isi. Nah, kemudian kondisi berurut pada suatu link list juga akan berbeda kalau data di dalam link list ini tidak perlu kita urutkan. Nah, kenapa? Ya, kalau berurut maknanya kita harus cari dulu ya di mana yang paling cocok itu kita sisip dia. Ya, jadi akan melibatkan proses pencarian ya menggunakan relasi dari linknya tadi. Nah, tapi kalau misalnya tidak harus terurut, ya udah berarti tinggal tambahkan di ujungnya aja, mudah, sangat simple, sangat sederhana sekali. Kalau tidak terurut, langsung tambahin di bagian ujung. Ya, nah jadi kita lihat nanti satu persatu bagaimana caranya. Nah, misalnya ini, jadi insert ini proses untuk menambahkan suatu node yang baru ke dalam link list. Ya.
Dia melibatkan 2 langkah, ada 2 langkah. Pertama, cari dulu lokasinya. Beda ya dengan array ya. Kalau array itu kita langsung pakai indeks. Tapi kalau pada linked list kita tidak pakai indeks, tapi kita pakai relasi. Berarti kita cari satu dulu posisinya mana yang paling tepat. Nah, baru kalau nanti kalau udah kita dapat posisi yang tepat, barulah nanti kita bisa menambahkan node yang baru ke dalam linked list tadi. Jadi ada 2 hal yang kita lakukan, lokasi yang tepat, baru kita tambahin. Oke, nah posisi yang mungkin apa? Awal, akhir, dan di sekitar tengah-tengah, ataupun di antara node yang lain. Ya, di sekitar tengah-tengah ini kan berarti melibatkan proses pencarian ya. Jadi pencarian posisi yang tepatnya itu di bagian mana. Oke. Nah, kalau yang awal, insert pada awal, itu sangat mudah sekali. Nggak perlu mikir-mikir. Kenapa nggak perlu mikir? Maknanya kita nggak perlu lihat apakah link list ini kosong atau tidak. Maknanya apapun itu, kalau kita insert di awal, nilai first itu akan menunjukkan lokasi yang tepat. Iya kan? Kan insert di awal. Berarti kan first itu pasti akan menunjukkan posisi tempat kita akan melakukan proses insert. Jadi gimana caranya? Hapus, tambahin. Kok hapus? Kok dihapus ya? Insert ya. Kita insert maknanya nilai first-nya itu kita update nilainya dengan data yang baru kita tambahkan ini. Kemudian link yang ada pada data yang baru ini kita update nilainya menunjuk ke 48. Ya. Nah, insert di akhir gimana caranya? Mudah juga. Tinggal kita cari node yang ditunjuk oleh node last. Nah, node last. Kalau udah ketemu, langsung aja tambahin. Nah, tambahin terus. Tapi, kalau yang di tengah-tengah, nah ini yang agak sedikit repot. Nah, kenapa repot? Karena ini berarti, apa namanya ya, kita harus satu persatu nih. Kita jejaki link listnya itu satu persatu hingga posisi yang ingin, yang sesuai untuk kita masukkan data tadi. Oke, nah misalnya ini kita mau memasukkan data, berapa nih mau dimasukkan data ya, lupa saya. 93. Oh, antara karena ini terurut jadi 93 mau dimasukkan datanya di antara 48 dengan 142. Jadi caranya gimana? Ya, cari dulu posisi paling tepat di mana. Oh, antara 48 dengan 142 barulah boleh data 93 ini kita tambahkan. Oke. Nah, jadi cara insert gimana? Nah, nanti kita lihat ya, ada beda-beda berarti. Kalau insert di awal, itu langsung ya straight aja, straight to the point istilahnya. Nah, pertama buat satu node baru dulu. Nah, ini node baru, node yang akan kita masukkan. Ini datanya kita jadikan parameter di sini. Buat node yang baru itu pastilah dia linknya adalah null. Oke. Kemudian kita cek pada link list tadi, apakah first-nya ini masih nol? Kalau first masih nol, maknanya link list ini masih kosong. Kalau kosong, udah langsung aja. Jadi kan maknanya masih kosong nih, ya kan? Kan awalnya kayak gini. Ini ada first. Di sini juga ada last. Sama-sama masih nol, belum ada data. Ya, belum ada data, masih nol dia. Nah, karena masih nol, kalau kita tambahkan data yang baru, anggaplah data 30. Ininya adalah nol, kita mau masukin nih 30. Nah, berarti caranya gimana? First, itu akan menunjuk ke ini. Nah, ini diberi nama node-nya NPTR. Nah, jadi caranya gimana? First, itu akan menunjuk ke NPTR. Jadi, ini saya pindah ya, karena kan jauh kali kalau kita pindahin kemari. First, ya, jadi ini adalah node NPTR, new pointer istilahnya. First menunjuk ke node pointer ini, new pointer.
Dan last itu juga akan menunjuk ke first. Last sama dengan NPTR juga sama, nggak ada masalah. Jadi sama-sama ya, karena ini masih kosong. Jadi ini adalah insert data yang paling pertama sekali. Tapi kalau link listnya ini sudah tidak kosong lagi, gimana caranya? Nah, caranya gimana? Misalnya ada node yang baru, ya kan? Ada node yang baru. Node yang baru ini sama juga nih NPTR, ya. NPTR di sini adalah 50. Nah, gimana prosesnya? NPTR dot set link. Aduh, kebalik ya. Jadi last ya. Mana cara hapus? Hapus. Nah, kan kita insert awal ya. Ini silap saya, harusnya insert awal bukan insert akhir. Jadi misalnya kita mau tambahin 10 lah ya. NPTR. Ini ada node yang baru. Isinya adalah 10. Seperti ini. Caranya gimana? nptr.setLink. Nah, setLink itu berarti kita ubah linknya. Kita ubah linknya sesuai dengan parameter yang dikirimkan di sini adalah first. Berarti link yang ada pada NPTR itu akan menunjuk ke ya. Iya. Hah? Maaf, tadi terganggu bentar ada telepon. Oke, saya lanjutkan ya.
Mana tadi? Oh ini ya, hilang kok. Oh ada coretan. Nah, jadi tadi apa ya? Oh, mau tambahin note yang baru di mana kondisi linked list-nya ini sudah ada isi. Jadi gimana caranya? Caranya kita pindahin ini awalnya kan link yang ada pada note baru itu kan nol, ya, nol kan. Nah, jadi gimana caranya? Linknya itu kita pindahkan ke note yang ditunjuk oleh first. Ya, note yang ditunjuk oleh first. Jadi caranya kayak gini. Nah, ini nggak ada lagi. Kita tunjuk dia menunjuk ke note yang ditunjuk oleh first. Selesai? Belum. Kenapa? Karena ini insert awal. Karena udah ada data baru yang kita tambahkan di awal, berarti maknanya first-nya ini kita geser. Kita pindahkan ke sini. Nah, caranya gimana? First sama dengan NPTR. Jadi first ini ya dia nggak kemari lagi, tapi sekarang dia menunjuk ke data NPTR yang baru. Oke, jadi itu prosesnya. Kalau ada data yang baru lagi gimana? Misalnya datanya adalah ini ya, not NPTR yang baru datanya adalah 5. Ini adalah 0. Nah, gimana caranya? Sama juga nptr.setLink first. Link ya, link yang ada pada node yang baru ini kita buat menunjuk ke node yang ditunjuk oleh first. Itu maknanya. Yang ditunjuk oleh first itu adalah data yang ini, 10. Jadi caranya link yang ada di sini kita pindahin dia ke sini. Ya, set link first. Nah, kemudian gimana caranya? Karena ini adalah insert awal, first-nya kita pindahin ke data yang baru ditambah tadi. Jadi di sini udah nggak first lagi. First-nya sekarang udah menunjuk ke sini. First sama dengan NPTR. Paham prosesnya? Alurnya? Ya, alur perpindahannya. Jadi yang tadi saya jelaskan, setiap kita tambahin node, maka size-nya itu kita tambah 1. Ya, size-nya di plus tambah 1. Paham? Ada yang bertanya? Boleh ini Bu, masih agak kurang paham Bu. Kalau misalnya mau di-insert sebuah node baru. Oke. Nah, misal ya, ada link list. Link list awalnya pada link list kita lihat di sini. Start aja supaya hilang. Oke, mana dia link list? Nah, ini dia ya. Link list itu nanti akan ada atribut first dan last. First ini akan menunjuk ke node yang pertama, last menunjuk ke node yang paling terakhir. Dan ada satu lagi atribut size, di mana nanti size ini akan menyimpan berapa jumlah node yang ada di dalam link list. Oke, ingat ada first, ada last, ada size. Pada awal sekali, ya, pada awal sekali, link list ini saat kita ciptakan kondisinya adalah kosong. Jadi maknanya apa? First-nya 0, last-nya 0, size-nya 0. Oke, ya, first 0, last 0, size-nya 0. Sekarang kita balik ke insert awal. Ya, sekarang kita balik ke insert awal. Jadi pada kondisi awal, ya kondisi awal anggaplah di sini ada first, di sini ada last. Nah, kira-kira jangan. Aduh. Nah, saya lupa cara untuk menghapus. Harusnya bisa langsung dihapus.
Oke, nah awalnya di sini first, supaya muat ya di ujung sedikit. Ini first, di sini adalah last. Nah, ini kondisi awal linked list yang tadi masih kosong dan size-nya itu adalah 0 ya. Nah, jika linked list masih kosong, kalau ada data yang baru gimana caranya? Nah, kita panggil nih metode insert awal, kita kasih nilainya misalnya awalnya itu adalah 40. Ya, 40. Kemudian kita akan membuat satu node yang baru. Buat satu node yang baru. Nah, ini ilustrasinya sebetulnya ya. Buat node yang baru, di mana node tadi nilainya adalah senilai file tadi. Nah, 40. Dan ada linknya. Linknya sekarang masih 0. Jadi dia nggak menunjuk apapun. Ya, masih 0. Nah, kemudian kita lihat nih, kondisi linked list-nya gimana? Masih kosong atau udah ada isi? Caranya untuk mengetahui apakah linked list masih kosong, kalau first-nya itu masih 0, ya kan, ini masih 0, belum ada data apapun, maka maknanya masih kosong. Karena di sini first-nya masih 0, ya masih kosong, berarti caranya gimana? First sama dengan NPTR. Maknanya first ini kita pindahin dia menunjuk ke data yang baru tadi. Kenapa? Karena data baru itu yang mau kita pindahkan ke dalam kita masukkan ke dalam linked list ya. Jadi first yang awalnya 0 nggak menunjukkan apapun, sekarang kita pindahin dia menunjuk ke 40. Oke. Kemudian last-nya juga sama. Last-nya kan awalnya 0, tidak menunjuk data apapun. Nah, sekarang last-nya juga kita pindahin, dia menunjuk ke data NPTR. Last sama dengan first sama juga ya, karena first sama dengan NPTR, last sama dengan NPTR sama juga, nggak ada masalah. Jadi ini kalau kita buat last sama dengan NPTR, boleh sama persis maknanya. Ya, oke, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Oke, nah berikutnya, nah ini maknanya apa? Kondisi linked list sudah tidak kosong lagi, udah ada satu data. Nah, kalau kemudian kita masukkan data yang baru, misalnya data yang barunya adalah 30 misalnya, kan 30. Caranya buat satu node baru, node NPTR yang baru. Nah, buat satu node yang baru, yang diberi nama NPTR, value-nya berapa? 30. Linknya apa? Linknya juga masih 0. Ya, linknya masih 0. Nah, cek kembali link listnya apakah masih kosong. Apakah first-nya itu sama dengan 0? Tidak. Kenapa? Karena udah ada nilai di sini. Dia sudah menunjuk ke suatu node tertentu. Ya, apapun itu node-nya. Tapi maknanya first itu udah nggak 0 lagi. Nah, maka dia akan masuk ke else. Nah, udah masuk ke else, apa yang dilakukan di sini? Pertama sekali, NPTR ini adalah new pointer tadi, node yang baru kita buat, dot set link, ya, set link dalam kurung first, berarti link yang ada pada new pointer, itu kita buat dia menunjuk ke data node yang ditunjuk oleh first. Jadi link yang ada pada new pointer tadi, node yang baru tadi, kita buat menunjuk ke node yang ditunjuk oleh first. Node first itu menunjuk kemana? Yang ini kan? Nah, jadi gimana caranya? Set link first. Jadi secara otomatis dia akan menunjuk ke node yang ditunjuk oleh first. Nah, sekarang first-nya ini udah salah. Kenapa first-nya udah salah? Harusnya kan first itu menunjuk ke data yang paling pertama. Nah, sekarang dia udah menunjuk ke data yang kedua, kan udah nggak cocok lagi. Nah, berarti maknanya kita geser nih. Ya, first-nya kita geser. Caranya first sama dengan NPTR. Jadi first yang awalnya di sini, nah kita hapus linknya. Sekarang first-nya itu udah menunjuk ke pointer yang ini. Ya, pointer yang isi datanya ini adalah 30. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami atau belum? Nah, saya kasih contoh satu data baru lagi ya. Misalnya kita masukkan data 50. Ya, panggil insert awal, kirim data 50. Kemudian buat satu node yang baru.
Ya, buat satu node yang baru. Node yang baru di sini file atau value-nya 50. Linknya itu adalah 0. Dia belum menunjuk node apapun. Kemudian cek lagi apakah first-nya sama dengan 0. Salah. Kan udah ada isi. Nah, maka dia masuk ke else. nptr.setLink. Ini adalah, jadi setiap node yang baru ini kita kasih nama nptr ya. Ini ya. Saya nggak tulis lagi di sini. Nah, .setLink. Yang mana itu? Link yang ini kita tunjuk ke apa yang ditunjuk oleh first. Yang ditunjuk oleh first ini, maka dia akan menunjuk kemari. Oke. Kemudian first-nya juga kita pindahin supaya dia tetap menunjuk ke node yang paling pertama. Caranya gimana? First sama dengan nptr. Jadi yang ini kita hapus. Nah, banyak lihat hapus-hapusnya nih. Sekarang kita menunjuk ke sini. Oke. Nah, setiap proses tadi jangan lupa size-nya itu ditambah 1 ya. Nah, berarti di sini size-nya udah 1, 2, 3. Size-nya udah 3. Lupa mengupdate nilai size-nya. Oke, perhatikan saat insert awal, last-nya itu nggak bergerak. Last-nya nggak bergerak. Kenapa? Karena kita insert bagian awal. Ya last-nya yang nggak, apa namanya ya, untuk apa kita pindahin? Karena data last ya memang data last. Nah, sedangkan karena insert di awal, maka yang kita pindahkan apa? Node first-nya itu. Jadi sesudah kita masukkan node yang baru, ya berarti node yang node first itu otomatis kita pindahkan dia menunjuk ke node yang baru kita masukkan tadi. Jadi saat insert awal yang berpindah-pindah itu, itu adalah first-nya. Nah, nanti kita bandingkan dengan insert last. Nah, kalau insert last berarti yang pindah-pindah adalah node last-nya. Ya, bukan first. Oke, bisa lebih dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya adalah insert akhir. Ya, insert akhir gimana caranya? Caranya kita masukkan di bagian akhir. Nah, sama juga kondisinya tadi, berarti kita cek dulu apakah link list-nya itu masih kosong atau enggak. Ya. Dengan anggapan yang pertama sekali, link list-nya itu kosong, berarti first-nya 0, last-nya juga 0. Ya, ini enggak ada data maksudnya. Size-nya itu adalah 0. Insert akhir dengan nilai value tertentu. Ya, misalnya nilai value pertama itu adalah 60. Buat satu node yang baru. Buat satu node yang baru. Node yang baru value-nya 60, nolnya linknya adalah 0. Kemudian cek apakah link list-nya itu masih 0? Silap. Apakah first-nya itu masih 0, maknanya link list-nya masih kosong. Ya. Nah, ini karena masih 0, masih kosong. Berarti apa yang kita lakukan? Ya udah, langsung aja. Mirip ya, sama persis seperti insert awal. Jadi, first-nya itu kita akan menunjuk ke new pointer, pointer yang baru kita buat. Last-nya juga menunjuk ke new pointer atau sama dengan first, sama saja. Ya, seperti ini. Oke. Ya, ini kalau masih kosong. Nah, sekarang udah ada data nih. Jadi kalau kita masukkan data yang baru, maka kita nggak bermain dengan ini lagi, tapi kita udah masuk ke yang else. Nah, kalau kita masukkan data yang baru, misalnya 70. Nah, buat satu node yang baru, isinya value-nya 70, link-nya masih 0. Oke. Kemudian, kita nggak masuk kemari lagi ya. First sama dengan 0 kan udah salah. Masuk kemari. Last dot set link nptr. Last awalnya menunjuk kemari. Ya, di sini. Maka set link, gimana caranya? Yang ini itu menunjuk ke 70. Gimana caranya? Last dot set link. Ini yang kita hapus, kita tunjuk ke sini. Last itu makna dari last dot set link nptr.
Jadi link yang ada pada yang ada pada node last ini dibuat menunjuk ke data NPTR, data node yang baru tadi. Oke, ke node yang baru. Dah. Kemudian apalagi yang dilakukan? Nah, lastnya kan ini udah salah posisi. Padahal last itu harus menunjuk ke unsur node yang paling terakhir. Jadi kita geser dia. Caranya gimana? Last sama dengan new pointer. Berarti di sini nilai last kita update nilainya menjadi new pointer. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, nah saya tambah satu data baru lagi supaya lebih paham. Misal kita tambah data 80 misalnya, 80. 40 buat node yang baru, new node, ya buat satu node yang baru dengan value-nya itu 80, linknya adalah 0. Ya, if first sama dengan 0, salah. Masuk kemari else. Last dot set link NPTR. Yang ditunjuk oleh last yang mana? Yang ini. Linknya yang mana? Yang ini. Set link. Ubah nilai linknya jadi NPTR. Jadi ubah nilai link ke NPTR. Seperti itu. Oke. Lastnya udah salah posisi. Geser. Pindahin dia. Last sama dengan NPTR. Paham? Oh, lupa. Setiap kita tambah, jangan lupa update nilai size ya. Nilai size-nya udah jadi 3. Lupa tadi ya. Yang setiap ada if, else, dan seterusnya kita akan masuk ke size plus. Tambah 1. Oke? Bisa dipahami? Kalau yang nggak bisa, bisa bertanya. Oke, saya anggap udah bisa ya. Jadi anggapannya kalau insert awal, first-nya itu yang kita gerakkan. Karena kan setiap kita insert di awal kan berarti data awalnya kan berubah. Jadi first-nya yang kita gerakin. Nah, kalau insert akhir berarti kan data last-nya yang kita gerakin. Kita update nilainya menjadi nilai yang baru. Nilai node baru yang kita tambahkan tadi. Nah, bagaimana dengan insert tengah-tengah? Nah, biasanya kalau insert tengah-tengah ini akan melibatkan link list yang terurut biasanya ya, link list yang terurut. Nah, tapi bisa saja kita langsung memasukkan ada posisinya. Jadi di sini kita berikan posisi. Nah, di sini maknanya insert at position. Jadi ini nilainya, ini adalah posisinya. Jadi gimana caranya? Oke, misalnya node berapa tadi ya? Nah, ini 10, 20, 30. Nah, ini aja lah ya. Ini aja. Berarti di sini first. Di sini adalah last. Nah, oke. Jadi insert at position. Jadi sama juga yang diberikan adalah value-nya. Misalnya value kita berikan nilai 15 misalnya. 25 aja lah ya. 25. Atau ini enggak berurut ya sebetulnya. 25 posisinya pada posisi kedua. Nah, buat node yang baru, new node, buat node yang baru dengan nilainya 25, linknya adalah 0. Jika posisi lebih daripada size, nah size-nya tadi dia kan update selalu kan, size-nya dengan anggapan link list-nya ini ada 3, berarti size-nya adalah 3. Apakah posisi yang 2 ini lebih daripada size? Enggak. Oke. Tapi kalau lebih ya berarti dia akan cetak posisi melebihi batas link list. Jadi nggak bisa, ya nggak bisa kita tambah. Nah, else if apakah posisinya 1? Kalau dia posisinya 1, maka kita insert di awal. Kan posisi pertama, kan insert awal lah berarti maknanya kan.
Else if, apakah posisinya itu sama dengan size-nya? Berarti insert akhir, yang paling akhir. Nah, ini nggak dibuat lagi, kita tinggal panggil aja. Nah, else, nah ini baru yang kita akan lihat maknanya satu persatu. Oke, nah pertama sekali kita buat satu not bantu. Apa gunanya not bantu ini? Untuk kita menjejaki satu persatu not yang ada di dalam linked list. Nah, kita buat nih, ada kita kasih nama PTR, not PTR. Pertama sekali kita not PTR ini kita buat dia menunjuk ke apa yang ditunjuk oleh first. Ya, first itu menunjuk ke 10, berarti PTR-nya juga ke situ. Ya, not PTR sama dengan first, maknanya apa yang ditunjuk oleh first, maka PTR juga akan menunjuk ke not yang sama juga tadi. Oke. Kemudian posisi sama dengan posisi kurang 1. Kenapa? Karena kita mulai dari pertama. Ya, pertama. Jadi posisinya ini kita kurang 1 dulu. Jadi di sini posisinya yang awalnya tadi 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, barulah kita loop. Jadi memang kalau kita ingin memasukkan data di tengah-tengah itu akan ada proses loop. Jadi di sini ada ON ya. Ada ON kompleksitasnya, ada loop. Dari awal hingga ke akhir, dari I sama dengan 1 hingga I kurang dari size. If I sama dengan position, kalau I itu adalah posisinya, ketemu posisinya, kalau belum, ya berarti kita PTR sama dengan PTR.getLink. Ya, posisinya tadi 1. Ya, integer I sama dengan 1. Enggak seru lah, langsung ketemu jadinya ya. Posisinya saya ganti ya, jadi kalau ya udah nggak apa-apa lah, posisinya tetap 2. Oke, nggak apa-apa. Jadi posisinya dikurang 1, jadi 1, 2 kurang 1, 1. If I sama dengan posisi, berarti nilai I yang tadi 1, apakah sama dengan 1, posisinya kan 1. Nah, karena langsung sama, maka ketemu posisi tempat kita ingin memasukkan data tersebut. Nah, caranya kayak gimana? Nah, ini banyak apa istilahnya ya? Banyak not bantuan. Nah, di sini kita buat satu not bantuan yang baru, kita beri nama TMP. TMP sama dengan ptr.getLink. PTR itu menunjuk unsur 10. PTR.getLink itu yang mana? GetLink itu dia akan mengembalikan not yang berikutnya. Jadi ptr.getLink itu yang mana? Yang ini dia. Paham? PTR, kalau kita mau tahu, PTR itu dia akan mengembalikan not yang mana? Ini kan belum bergerak ya PTR-nya. Dia masih not yang pertama tadi, kan sama dengan first. PTR.getLink itu yang mana? Not yang berikutnya. Ya, not yang berikutnya. Kenapa not yang berikutnya? Karena itu yang ditunjukkan oleh link yang ada pada 10 ini tadi. Jadi yang ditunjukkan oleh link pada not 10 ini yang ditunjukkan adalah yang ini. Jadi .getLink itu akan mengembalikan not berikutnya. Oke. Jadi ptr.getLink not yang berikutnya tadi ya kita simpan ke TMP. Berarti TMP akan menunjuk ke sini. Previous kok nggak muncul ya? Oh, kalau slideshow baru bisa kita hapus. Kalau ini jadi nggak bisa dihapus. Maksudnya slideshow kalau kita tampilkan ke LCD proyektornya ini atau yang cara hapusnya. Ayo udahlah nggak apa-apa ya. TMP ke ptr.getLink. Dah sampai sini. Kemudian, nah caranya kayak gimana? Ini ya link yang awalnya kemari kita buat dia supaya menunjuk ke sini. Gimana caranya? ptr.setLink itu menunjuk ke NPTR yang baru. Ini NPTR ya, NPTR. Nah, yang ini
kita hapus, kita pindahin ke sini. ptr.setLink NPTR, itu maksudnya. PTR menunjuk ke node yang isinya 10, link itu yang awalnya menunjuk ke 20, kita ubah ke NPTR. Kemari, ya, menunjuk ke node yang baru. Dah. Kemudian NPTR, ya, NPTR.setLink itu yang mana? Ini dia, link yang ada pada NPTR. Gimana caranya? Kita tunjuk kemari caranya ya. NPTR.setLink itu dalam kurung TMP. Maknanya kita link yang ada pada 25 ini kita buat dia menunjuk ke hal yang sama yang ditunjuk oleh TMP. TMP itu kan menunjuk ke yang 20 ini. Berarti dia akan menunjuk hal yang sama dengan yang ditunjuk oleh TMP. Itu maknanya. Dah selesai. Ya, break. Udah selesai, udah sampai posisinya break. Kita nggak akan loop lagi. Size kita tambah 1. Size-nya sekarang udah jadi 4. Ada yang masih bingung? Oke, saya tambah ya. Nah, misalnya kita add value yang baru misalnya 60. Posisinya apa ya? Posisinya 3. Ya, posisinya 3. Gimana caranya? Pertama, buat node baru. Buat node baru 60 value-nya, linknya 0. Ya, linknya 0. If posisi lebih dari size, 3 lebih dari size, enggak, betul. Dah, kemudian else if posisi sama dengan 1, tidak. Posisi sama dengan size, tidak. Else, masuk. Not PTR sama dengan first. Nah, ini yang tadi ini nih saya hapus ya. Ini saya hapus lagi ya. Nggak bisa dihapus. Jadinya coret-coret kayak ini jadi membingungkan malah ya. Ini nggak ada lagi ya. Nah, kita buat yang baru. Not PTR sama dengan first. Maknanya apa? Sama juga. Nah, kita buat PTR yang baru. Dia menunjuk ke apa yang ditunjuk oleh first. Nah, apa yang ditunjuk oleh first di sini. Dah, posisi sama dengan posisi kurang 1. Posisinya tadi 3 kurang 1 jadi 2. Nah, jadi 2. For integer i sama dengan 1. I kurang dari size. Apakah i itu sama dengan posisi? I-nya 1, posisinya 2. Enggak sama ya. Karena tidak sama, kita lanjut kemari. PTR sama dengan PTR.getLink. Apa maksudnya di sini? Kita jejaki satu persatu. Apa jejaki ya? Traverse. Bahasa Inggrisnya traverse. Bahasa Indonesianya jejaki lah kira-kira ya. Traverse. Jadi PTR.getLink itu yang mana? Tadi kan udah saya bilang, PTR itu menunjuk ke data 10. GetLink itu yang mana? Yang ini. Ya, yang 25 ini, GetLink. Nah, GetLink itu yang ini, data 25. Jadi PTR sama dengan PTR.getLink, maknanya PTR ini tidak menunjuk kemari lagi, sekarang dia menunjuk ke sini. Ya, menunjuk ke data berikutnya. Ya. Kemudian balik lagi, I-nya udah tambah 1, I-nya udah jadi 2. Apakah 2 sama dengan posisi? Sama, ya, sama dengan posisinya. Oke, berarti langsung kita masukkan caranya buat temporary tempat, temporary TMP pointer, di mana TMP ini akan menunjuk ke PTR.getLink. PTR.getLink itu yang mana? PTR udah pindah kemari ya. .getLink itu yang mana? Yang ini dia. Nah, yang 20 ini. Berarti TMP itu akan menunjuk ke sini. Oke. Not TMP sama dengan PTR.getLink. Ya, ikuti apa penjelasan saya satu persatu supaya apa namanya? Tidak hilang jejak. Nah, kemudian kita ubah nih. Ini kan node yang baru nih. Ini NPTR node yang baru tadi. PTR.setLink
dalam kurung NPTR. Jadi PTR itu yang mana? Dia menunjuk ke 25 kan? Set link itu yang mana? Yang ini kan? Ini linknya kan? Jadi link ini kita hapus. Sekarang dia nunjuk kemana? Dia tunjuk kemari. ptr.setLink sama dengan dalam kurung NPTR. Ini dia. Oh, udah banyak lihat hapus-hapusnya nih, udah membingungkan. Kalau pakai papan tulis tinggal hapus saja ya. Ini enggak tahu nih saya gimana cara hapusnya. Dah, kemudian berikutnya apa? Kita pindahin yang ini ke sini. Nah, caranya gimana? nptr.setLink sama dengan tmp. nptr.setLink ini linknya ya, link yang ada pada nptr sama dengan tmp. Sama dengan node yang ditunjuk oleh tmp. Tmp menunjuk 20. Jadi dia akan menunjuk ke data yang ditunjuk oleh tmp. Jadi menunjuk ke 20. Oke, break, selesai. Jadi ini secara otomatis ini udah bertambah nih link listnya. Cuma udah putar-putar jadinya ya. 10 ada link ke 25, 25 ada link ke 60, 60 ada link ke 20, 20 ada link ke 30. Ya, udah kayak gitu prosesnya. 10. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada? Ada? Oke, lanjut ya. Delete ya. Oke. Nah, pada delete itu berarti kita menghapus satu elemen node dari link list. Sama juga seperti insert. Ada beberapa kemungkinan apakah link list tadi kosong atau tidak. Apakah link list tadi berurut atau tidak. Jadi nanti akan ada kondisinya. Nah, kalau delete di awal kayak gimana caranya? Mudah. First-nya ini tinggal kita geser ke 4, selesai. Nah, selesai. First tinggal menunjuk ke 4. Selesai. Ya, delete di awal. Kalau delete di akhir gimana? Berarti apa yang ditunjuk oleh last. Ini kan ada last-nya nih. Apa yang ditunjuk oleh last itu yang akan kita hapus. Oh, belum. Tengah-tengah dulu ya. Tengah-tengah dulu rupanya ya. Kalau kita ingin menghapus yang tengah-tengah, gimana caranya? Caranya berarti yang ini, ya penunjuk yang ini, kita pindahkan ke sini ya. Ya, kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia penunjuknya. Jadi delete di tengah-tengah. Nah, kalau di akhir kayak gimana caranya? Di akhir ya berarti apa yang ditunjuk oleh last itu langsung kita hapus. Berarti nanti last-nya itu bergeser ke sini. Nah, selesai. Jadi last-nya itu menunjuk ke data yang sebelumnya. Yaitu kalau delete di akhir. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, kalau delete di awal gimana? Delete di awal berarti misalnya ada kondisi seperti ini. 10, 20, 50. Ini first. Ini last. Nah, kalau delete di awal gimana? Yang ini kan yang mau kita hapuskan 10. Jadi caranya kita gunakan temporary dulu. Ya, temporary. Ya, temporary. Kemudian nilai not temporary ini sama dengan first. Berarti dia akan menunjuk ke data yang ditunjuk oleh first. Selesai. Kemudian first-nya ini kita geser. Ya, first kita geser kemari. Gimana caranya? Caranya first sama dengan temporary.getLink. GetLink itu yang mana? Node yang berikutnya. Ini dia. Jadi maksudnya apa? Node yang ditunjuk oleh temporary yang 20 ini kita simpan nilainya di first. Berarti secara otomatis first-nya ini udah bergeser ke sini. Ya, size min. Size dikurang 1. Paham ya? Jadi ini otomatis karena sudah tidak ditunjuk lagi oleh first, berarti ini udah nggak ada rujukan lagi. Dia akan hilang secara otomatis ya. Objek ya, pada objek oriented
Biasanya kalau objek tadi nggak dipakai itu dia akan hilang. Nah, kalau delete di akhir gimana? Nah, delete di akhir itu akan ada kompleksitasnya adalah ON. Kenapa? Kita harus jejaki satu persatu. Ya, kita harus jejaki satu persatu untuk mencapai not yang paling terakhir. Contoh 10, 20, 30, sini first, di sini last. Oke, nah caranya gimana? Kita pakai note bantuan, temporary note. Sama dengan first, secara otomatis kita buat dia menunjuk ke yang ditunjuk oleh first. Jadi first nunjuk 10, temporary juga nunjuk ke 10. Kemudian for integer i sama dengan 1, i kurang dari size kurang 1, i plus plus. Temporary sama dengan temporary.getLink. Ya, i-nya 1. Sekarang temporary itu kita geser ke getLink. GetLink-nya itu yang mana? Link yang berikutnya. Ya, link yang berikutnya. Berarti temporary sekarang nilainya nggak di sini lagi. Sekarang dia sudah ke sini pindah. Ini prosesnya. Temporary sama dengan temporary.getLink. Ini kan proses assignment ya, sama dengan, jadi nilai temporary yang sekarang itu diubah dengan apa yang ditunjuk oleh getLink-nya. Yang ditunjuk oleh getLink-nya adalah data not 20 ya, berarti itu yang diubah, disimpan di temporary. Jadi diubah nilainya sehingga hilanglah dia yang awal tadi. Ya, yang menunjuk ke 10 udah nggak ada lagi. Nah, cek lagi, i-nya sama dengan 2. Ya, 2. Kemudian apakah 2 tadi itu kurang daripada size kurang 1? Size-nya kan 3 tadi ya. 3 kurang 1 kan berapa? 3 kurang 1, 2 ya. I-nya 2. Apakah 2 itu kurang dari 2? Enggak ya. 2 tidak kurang dari 2. Salah. Nah, karena udah salah kita akan keluar. Ya, keluar. Makanya kita udah ketemu tempat posisi terakhir yang mau kita hapus. Caranya kayak gimana? Caranya last ini ya. Tem ini kan udah menunjuk kemari. Berarti last ini kita geser kemari. Gimana caranya? Last harus menunjuk ke yang ditunjuk oleh tem. Berarti tem itu kita simpan nilainya di last. Berarti otomatis nilai last ini berubah ke apa yang ditunjuk oleh tem. Oke. Nah, kemudian jangan lupa update karena di sini masih ada penunjuk ke 30 ya. Pada linear single linked list, last itu haruslah 0. Nah, maknanya apa kalau last 0 ya? Berarti ini kita update, dia jangan nunjuk ke 30 lagi. Kalau masih nunjuk ke 30, maknanya data objek ini masih ada. Nah, gimana caranya supaya hilang? Berarti last-nya ini kita buat dia jadi 0. Last.setLink 0. Udah selesai. Ini akan kita hapus. Size min. Size kurang 1. Paham? Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak paham. Oke, berikutnya delete di sekitar tengah. Ya, sama seperti tadi juga, delete di sekitar tengah. Kita buat aja di sini beberapa. 10, 20, 30, 40. Ini last. Ini first. Nah, posisi yang mau kita hapus yang mana? Anggaplah misalnya posisinya 2 misalnya. Ya, posisi, apakah posisi lebih dari size? Tidak. Apakah posisi sama dengan 1? Kalau sama dengan 1, delete awal. Apakah posisi sama dengan size? Tidak ya, karena size-nya itu adalah 4. Enggak. Kalau sama berarti kita delete akhir. Else, not. PTR sama dengan first. Maaf, Bu. Ya. Kami ada lab jam 10, Bu. Oh, lab ya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Ini akan saya sambung minggu depan ya. Oke, saya akan sambung minggu depan, insya Allah ini. Banyak juga ini ya. Kenapa jadi lambat banget?
Banyak rupanya masih. Oke lah, ini kita sambung minggu depan. Cuma saya takutnya nanti lupa. Saya udah update ada tugas 1 di e-learning. Nanti kalian buka aja e-learning, ada tugas 1 ya, tugas 1. Nah, ini dia tugas 1 itu terkait dengan materi kompleksitas, sorting, generik, dan comparable. Jadi kerjakan tugas 1 ini, dikumpulkan pada link ini, nanti akan dibahas di praktikum, ataupun nanti kalian presentasi di praktikum, itu nanti bisa disesuaikan lah nanti dengan asistennya seperti apa. Oke, ya, itu tugas 1. Oke lah, karena udah lanjut ke praktikum nggak apa-apa. Jadi kuliah kita hari ini pada hari ini sampai di sini saja. Insya Allah minggu depan kita lanjut kembali dengan lanjutan materi pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.